Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan kembali lagi guys untuk melanjutkan ya video yang menjawab tuduhan dan fitnah dari Giant Maisel. Ini bagian ketiga ya. Dan ternyata dia komen lagi nih. Kita akan terus kasih dia edukasi gitu kan. Dan juga teman-teman kita yang lain gitu kan. Bagian yang belum paham, kita akan kasih edukasi di sini gitu. Nah, dia katakan Bube Herien ini yang dinamakan bebal tulen. Nyambungnya tadi ya, dikatakan saya bebal gitu. Pas sebenarnya dia bebal gitu kan. Sudah dikatakan jawabannya semua sudah ada di Al-Quran dan hadis, tapi tetap saja ngotot. Yang ngotot dia loh, bukan saya. Saya hanya menjawab komenan gitu kan. Yang ngotot dia gitu. Dia ngatakan saya bebal gitu kan, itu kan ngotot namanya. Tadi dikatakan saya bebal, udah saya bantah masih lagi dikatakan saya bebal. Yang ngotot kan dia berarti gitu. Yang ngotot katanya semua jawabannya sudah ada di Quran hadis itu. Apa dia nggak paham? Kalau Islam itu sudah umat Islam itu guys, Quran hadis dan hadis itu adalah makanan sehari-hari umat Islam gitu. Umat Islam manapun akan mengkaji Quran hadis gitu. Baik suka atau tidak suka gitu kan. Karena memang kitab suci dan hadisnya dapat dan memang tuntunan dari umat Islam gitu. Nah, dia bukan Islam gitu loh guys. Ya, boro-boro dia mau mempelajari, untuk mengkaji. Dari tadi aja dari video-video saya sebelumnya aja yang saya bahas itu dia sudah tidak paham gitu. Ya kan? Apalagi dia mau mengkaji gitu. Dia selalu mencari pembenaran, ngakunya cari kebenaran, faktanya pembenaran gitu kan. Nah, sekali lagi saya katakan cari di akun hadis gitu. Dia tinggal sampaikan saja gitu kan. Dia tadi cuma sampaikan suratnya sama ayatnya, enggak isinya guys. Ya, karena dia nggak paham tuh gitu kan. Dan jangan hadis jangan baca terjemahan. Asal Anda asik, Anda akan terjawab semuanya. Nah, dia nggak paham, jadi saya tahu guys ya. Jadi kalau pemikirannya begini nih, dikiranya kita umat Islam di Indonesia ini itu menafsirkan Quran tuh ngambil dari terjemahan itu. Dia nggak paham, ya. Dia nggak paham, jadi gini, semua kitab suci, ya, itu rata-rata bukan rata, semuanya itu memang terjemahkan. Bahkan Alkitab sendiri ya, kitabnya agama dia ini, itu ditafsirkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, bahkan bahasa daerah juga ada gitu. Kita temukan sering orang ibadah ya dengan bahasa daerah gitu kan, Alkitabnya bahasa daerah gitu. Nah, ini memang itu sudah hal yang wajar terjadi gitu, ya kan? Yang menerjemahkan itu bukan orang sembarangan gitu loh. Kalau Alkitab itu kan ada namanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka orang-orang yang cukup kompeten lah, kita akui gitu kan. Ada orang-orang pilihan untuk menerjemahkan Quran Alkitab gitu kan. Sama kayak di Al-Quran. Yang menerjemahkan adalah orang-orang kompeten, orang-orang yang memang ahli dalam bahasa Arab gitu. Kalau kita pun dikirim ke Timur Tengah untuk belajar agama Islam gitu kan, untuk mengkaji gitu. Jadi seakan-akan dia meragukan kapasitas orang-orang yang menerjemahkan Quran ini gitu loh. Ya kan? Ini siapa dia gitu. Ya kan? Ulama bukan, umat Islam bukan gitu. Mengkaji Quran enggak gitu kan. Tapi sosokan menyalahkan orang yang menerjemahkan Quran gitu. Disuruh baca langsung Arab klasiknya gitu loh. Dia nggak paham. Jadi saya terangkan guys ya. Al-Quran dan hadis itu tafsirnya itu bukan kita pakai tafsir ulama sekarang. Ulama sekarang itu ya, umat Islam sekarang itu memakai tafsir dari ulama-ulama terdahulu itu loh. Kita punya 4 imam ya. Ada Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ada 4 imam. Nah, mereka ini semuanya orang Arab dan mereka itu mengkaji, mereka mengerti, Arab itu bahasa mereka. Mereka mengkaji itu ya. Mereka mengumpulkan hadis itu dan mengkaji Quran itu ya, menafsirkannya itu mengambil tafsir dari ulama terdahulu lagi, dari para sahabat juga sampai kepada zaman Nabi. Jadi semua sanad itu bersambung guys, gitu loh. Nabi menyampaikan wahyu, diterima para sahabat itu menafsirkan karena mereka lebih paham, karena mereka hidup zaman dengan Nabi. Baru tafsir mereka itu sampai kepada ulama-ulama sekarang itu melalui jalur-jalur gitu kan. Syaratnya terhubung ke Nabi Muhammad langsung gitu. Nah, jadi metodenya jelas, ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran itu semua yang bersumber dari Allah langsung gitu. Al-Quran itu. Ini tidak ada derajatnya yang asli, palsu, doif nggak ada. Jadi Quran itu kita tahu semuanya itu asli.
Beda dengan hadis. Hadis tuh karena disampaikan melalui orang-orang ramai gitu kan. Jadi perlu diuji. Makanya para ahli tafsir itu, pada pengumpul hadis itu menguji semua hadis-hadis itu. Mana yang asli, yang doif, yang palsu gitu kan, yang lemah gitu kan. Itu semua diuji. Ada parameter-parameternya gitu. Sehingga bisa dibedakan, oh ini hadisnya kurang kuat, lemah atau doif, atau ini hadisnya asli atau sahih gitu kan. Nah, jadi ini dibedakan antara Quran dengan hadis gitu. Hadis itu kebanyakan sejarah yang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Ada sebagian berisi wahyu Allah juga gitu kan, yang tidak masuk dalam Quran gitu. Nah, ini metodenya beda dengan Alkitab sendiri yang punya NC Jain Maisel ini ya, kalau dia mau kaji itu. Pertama, kitab itu kan bukan dalam bahasa aslinya ya, bahasa Yunani tapi ya, bukan dalam bahasa aslinya, bahasa Aramaik gitu kan, bahasanya dari Yesus sendiri, tapi bahasa Yunani gitu. Saya pertanyakan ya, ini sama kayak kalau Muhammad itu kan bahasanya bahasa Arab. Dia ngomong dalam bahasa Arab gitu kan. Yang sampaikannya itulah Quran gitu. Jadi seharusnya kalau Alkitab itu seharusnya adalah semua ucapan Yesus gitu. Sama kayak Alkitab Al-Quran itu adalah semua ucapan Nabi Muhammad. Tapi tidak. Alkitab itu adalah semacam campuran antara Quran dan hadis, digabung di satu gitu guys. Jadi Anda bisa paham di sini ya. Kalau Islam beda, pisahkan antara Quran dan hadis gitu. Kalau Alkitab tidak, digabungkan semuanya. Bahkan di dalam Alkitab juga ada surat dari Paulus pada jemaat Roma gitu kan. Ini nggak hanya berisi kata-kata Yesus gitu, tapi juga ada kata-kata Paulus, ada sejarah para rasul gitu kan. Jadi udah, yang itu tidak diuji kebenarannya gitu guys. Jadi dicampur aduk gitu guys. Tapi dengan Al-Quran dan hadis dipisahkan, dibedakan gitu, dan diuji gitu kan. Nah, jadi tafsir itu bukan dari ulama sekarang. Ulama sekarang tuh belajar dari ulama terdahulu, tinggal meneruskan saja gitu. Isi dari ulama terdahulu, dari 4 imam kita, ya, Imam Ahmad, ya, Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam saya lupa lagi ya. Ada 4 imam kita itu. Nah, dia nggak paham itu gitu. Jadi dia ngira kita nih menafsirkan Quran itu dengan seenak kita sendiri gitu. Kita baca dari mana lalu kita tafsirkan. Tidak bro, tidak gitu. Kita memakai tafsir dari ulama-ulama terdahulu yang mereka paham bahasa Arab dan mereka memang itu bahasa ibu mereka dan mereka memang berjuang untuk itu, mengumpulkan semua bahan-bahan itu, mengumpulkan hadis ya kan, dan mereka memang mendedikasikan waktu mereka untuk itu gitu. Tapi kurang ahli apa mereka coba? Lalu melakukan terjemahan Quran gitu, ya kan? Coba terjemahan itu biasa gitu, mana-mana terjemahan itu biasa. Dan yang penting siapa yang menerjemahkannya gitu loh. Lembaga Alkitab Indonesia oke, ya kan, menerjemahkan Alkitab. Kementerian Agama oke menerjemahkan Al-Quran gitu. Mereka bukan orang-orang sembarangan itu. Lalu siapa Anda gitu? Ya. Jadi terjemahan itu sendiri sudah mengambil dari tafsirnya gitu loh guys. Terjemahan Quran itu sudah mengambil dari tafsirnya. Makanya dan itu pun ya, kalau kita baca Quran terjemahan itu ada di Quran tuh ada terjemahan tuh ada catatan kaki untuk menerangkan, oh ini tafsirnya begini gitu, lengkap gitu ya kan. Jadi tafsir itu diambil dari mana? Dari ulama terdahulu, bukan dari pandai-pandai ulama sekarang guys gitu. Jadi semuanya itu ada sanadnya dan terhubung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak paham karena itu gitu ya kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini ya, untuk menjawab fitnah dan tuduhan dia ini, karena dia nggak paham sama sekali gitu kan. Dia katakan saya ngotot, faktanya dia ngotot gitu ya. Dia suruh saya cari padahal dia nggak paham gitu. Dia disampaikannya pun hanya nomor sama ininya, dia nggak menyampaikan isinya guys. Jadi dia nggak paham apa isinya itu. Dia saya sampaikan di video sebelumnya, kalau memang itu benar, kalau memang ayat itu untuk umat Islam, maka tidak akan ada orang non muslim atau orang kafir yang hidup tenang di dunia ini, karena semuanya akan diperangi gitu loh. Tapi fakta tidak, itu ayat turun pada Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama semua tahu itu, para sahabat Nabi tahu itu ya kan. Makanya ulama-ulama ya, semua Islam di dunia ini tidak ada yang memerangi non muslim, kecuali orang-orang yang oknum-oknum ya, oknum yang berlindung dari agama gitu loh guys. Kalau Islam semuanya paham itu ayat bukan untuk umat Islam tapi untuk
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Oke. Ya mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, untuk menjawab si Jayan Maisel ini. Mudah-mudahan dia paham ya. Boleh bisa komen lagi sih, pas kita buat lagi videonya gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.